Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Apa saja sih yang akan dibahas pada kali ini? Nah, yang pertama itu ada pengertian dan jenis-jenis bangun ruang sisi datar. Kita akan mengenal tentang jenis-jenis bangun ruang sisi datar. Lalu yang kedua, sifat-sifat bangun ruang sisi datar. Lalu yang ketiga, ada rumus luas permukaan dan juga volume bangun ruang sisi datar. Nah, pengertian dan jenis-jenis bangun ruang sisi datar. Apa itu pengertian bangun ruang sisi datar? Bangun ruang sisi datar adalah sebuah bangunan geometri dimensi 3 yang mempunyai bangun ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi bentuk. Nah, adapun jenis-jenis bangun ruang sisi datar, yang pertama ada kubus, lalu yang kedua ada balok, lalu yang ketiga ada prisma, lalu ada limas. Nah, kita lanjut ke bangun ruang sisi datar yang pertama. Yang pertama itu ada kubus. Nah, apa sih yang kita lihat contoh dari kubus di sekitaran kita? Nah, contoh kubus yang bisa kita temui di sekitar kita itu ada Rubik dan juga ada tempat tisu. Nah, lalu apa itu definisi kubus? Nah, bangun kubus adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Nah, ingat ya, sifat kubus yang paling utama itu adalah semua sisinya persegi dan mempunyai rusuk yang sama panjang. Nah, lalu adapun sifat-sifat kubus. Nah, kubus itu memiliki 6 buah sisi yang bisa dilihat di gambar, lalu memiliki 12 rusuk, lalu memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 diagonal sisi, memiliki 4 buah diagonal ruang, terdapat 6 buah bidang diagonal, dan juga sisi bidang berbentuk persegi. Nah, lalu bagaimana untuk mencari luas permukaan dan volume bangun ruang kubus ini? Nah, ada pun rumus dari luas permukaan kubus itu yaitu 6 kali S pangkat 2, lalu yang volume kubus itu S pangkat 3, dengan keterangan S itu sebagai sisi. Nah, pada kubus juga, pada gambar ada diagonal ruang, ada diagonal sisi atau bidang, ada rusuk, ada titik sudut, ada sisi, dan juga ada bidang diagonal. Nah, lalu ada contoh soal dari kubus ini. Nah, diketahui jika keliling alas sebuah akuarium yang berbentuk kubus adalah 36 cm. Nah, maka tentukan volume akuarium tersebut. Nah, ingat terlebih dahulu untuk urutan pengerjaan soal ini. Nah, karena belum ada nilai sisinya, maka kita harus cari terlebih dahulu nilai sisi, lalu selanjutnya kita cari nilai volume untuk akuarium. Nah, penyelesaiannya diketahui dari soal tersebut keliling alasnya itu 36 cm. Lalu yang ditanyakan itu berapa volume akuarium tersebut. Nah, keliling alas itu rumusnya itu 4 kali sisi. Nah, 36 sama dengan 4 kali sisi, jadi sisi sama dengan 36 bagi 4. Jadi sisi sama dengan 9. Nah, lalu volumenya itu berarti volume sama dengan S pangkat 3 sama dengan 9 pangkat 3 sama dengan 729. Nah, jadi volume akuarium tersebut adalah 729 cm kubik. Nah, mungkin itu pembahasan dari bangun ruang sisi datar yaitu kubus. Nah, bangun ruang sisi datar yang selanjutnya itu ada balok. Nah, contoh balok yang bisa kita temui di sekitaran kita itu yaitu ada penghapus. Nah, lalu selanjutnya itu ada kotak tisu. Lalu definisi dari balok. Nah, balok merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang saling berhadapan.
Nah, tiga pasang sisi tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, untuk gambar balok bisa dilihat di gambar di samping ini. Nah, lalu ada pun sifat-sifat balok. Nah, yang pertama itu memiliki 6 buah sisi, lalu yang kedua memiliki 12 rusuk, yang ketiga memiliki 8 titik sudut, boleh dilihat di gambar di samping, lalu memiliki 12 diagonal sisi, lalu memiliki 4 buah diagonal ruang, lalu terdapat 6 buah bidang diagonal, dan yang terakhir sisi bidang berbentuk persegi panjang. Nah, pada balok ini ada titik sudut, ada sisi yang arah panah yang hijau, lalu ada rusuk yang arah panah yang warna biru. Nah, adapun rumus luas permukaan dan volume bangun ruang datar balok. Nah, untuk luas permukaan balok rumusnya itu 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Nah, volume balok ini P kali L kali T dengan keterangan panjang P dengan panjang, L sebagai lebar, dan T sebagai tinggi. Nah, di sini ada diagonal sisi bidang yang garis warna biru, lalu ada diagonal ruang yang garis patah-patah warna biru, lalu ada diagonal bidang, lalu ada sisi, lalu ada titik sudut, dan juga ada rusuk. Nah, ada contoh soal dari balok ini. Di sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang 74 cm dan tinggi 42 cm. Jika volume air di dalam akuarium tersebut adalah 31.080 cm3, tentukan lebar akuarium tersebut. Nah, perlu kita ingat rumus dari volume balok yang sudah tadi diterangkan, yaitu P kali L kali T. Nah, penyelesaiannya diketahui di dalam soal tersebut panjangnya itu 74 cm, tingginya 42 cm, dan volumenya 31.080 cm3. Nah, ditanyakannya itu berapa lebar akuarium tersebut? Nah, jawabannya rumus volume yaitu P kali L kali T. Sama dengan, karena volumenya sudah diketahui, kita substitusikan, yaitu 31.080 sama dengan P-nya kita substitusikan 74 dikali. Karena lebarnya belum diketahui, jadi kali L kali tingginya kita substitusikan 42. Nah, sama dengan 31.080 sama dengan 3.108 kali L. Jadi L sama dengan 31.080 per 3.108, jadi L sama dengan 10. Nah, jadi lebar akuarium tersebut adalah 10 cm. Nah, mungkin itu pembahasan dari bangun ruang sisi datar yang kedua, yaitu balok. Lalu, bangun ruang sisi datar yang ketiga itu ada prisma. Contoh bangun ruang sisi datar prisma yang mungkin akan kita lihat di sekitar kita itu, yaitu ketika kita membuat tenda. Nah, ketika kita membuat tenda akan membentuk sebuah prisma. Nah, lalu ada definisi dari prisma. Nah, prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, untuk bentuk prisma bisa dilihat di gambar samping. Nah, lalu adapun sifat-sifat dari prisma. Nah, yang pertama itu memiliki alas, tutup, dan selimut. Lalu selimut prisma merupakan bidang datar, bisa kotak ataupun persegi panjang. Lalu yang ketiga, memiliki sudut sebanyak 2 kali segi alasnya. Lalu yang keempat, memiliki rusuk 3 kali segi alasnya. Lalu yang terakhir, memiliki ujung-ujung yang identik satu sama lain. Nah, bisa dilihat di gambar di samping ini, ada sisi atas yang berwarna biru, lalu ada rusuk yang berwarna merah, garis merah, lalu ada sisi tegak yang berwarna garis hitam, lalu ada titik sudut yang berwarna biru muda, lalu ada sisi alas yang berwarna biru di bawah, lalu ada diagonal sisi yang berwarna hijau, garis hijau ini. Nah, lalu selanjutnya ada rumus luas permukaan dan volume prisma.
Nah, luas permukaan dan volume prisma ini ada beberapa. Yang pertama itu luas selubung prisma segi N beraturan. Nah, untuk rumusnya yaitu keliling bida alas segi N dikali panjang rusuk tegak. Nah, lalu yang kedua itu ada luas permukaan prisma sendiri, yaitu luas bidang alas ditambah luas selubung ditambah luas bidang alas. Nah, lalu yang kedua, lalu ada volume. Nah, rumus dari volume ini ada dua volume prisma sama dengan volume balok, yaitu volume balok sendiri yang sudah dijelaskan yaitu P kali L kali T. Lalu volume prisma sendiri itu ada luas alas kali tinggi. Nah, lalu ada contoh soal dari prisma sendiri ini. Nah, soalnya itu sebuah prisma segitiga memiliki alas dengan ukuran panjang sisinya 6 cm dan tingginya 9 cm. Tinggi dari prisma tersebut adalah 12 cm. Nah, hitunglah volume dari prisma segitiga tersebut. Nah, ingat yang sudah dijelaskan tadi, volume dari bangun ruang prisma ini yaitu setengah kali alas kali tinggi lalu kali tinggi yang tinggi dari prisma tersebut. Penyelesaiannya diketahui panjang sisinya itu 6 cm, lalu tingginya itu 9 cm, lalu tinggi prismanya 12 cm. Yang ditanyakan berapa volume dari prisma segitiga tersebut. Nah, jawab volume sama dengan setengah kali alas kali tinggi prisma. Lalu volume sama dengan setengah, kita substitusikan alasnya yaitu 6 cm, lalu kita substitusikan untuk tingginya yaitu 9 cm, lalu substitusikan tinggi prismanya 12 cm. Lalu kita operasikan, hasil dari setengah kali 6 kali 9 itu 27 dikali 12. Nah, jadi volumenya itu 27 kali 12 yaitu 324 cm kuadrat. Nah, jadi volume dari prisma segitiga ini yaitu 324 cm kuadrat. Nah, itu mungkin penjelasan dari bangun ruang sisi datar yang ketiga yaitu prisma. Nah, lalu bangun ruang sisi datar yang terakhir itu ada limas. Nah, contoh bentuk limas yang nyata itu yaitu piramida. Nah, lalu ada definisi limas. Limas merupakan bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak. Nah, ada segi 3, segi 4, segi 5, dan juga yang lainnya. Nah, pada limas ini, bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada titik. Nah, lalu ada sifat-sifat limas. Nah, sebelum ke sifat-sifat limas, bisa dilihat di gambar di samping ini. Pada limas ini ada titik puncak yang berada di atas, lalu ada sisi tegak yang berbentuk segitiga, lalu ada titik sudut, ada sisi alas, ada ruas garis sisi alas, dan juga ada ruas garis sisi tegak. Nah, sifat-sifat limas, yang pertama itu pada limas segi N beraturan, alasnya akan berupa segi N beraturan. Nah, lalu pada semua rusuk tegaknya pun sama, panjang, dengan semua sisi tegaknya kongruen, serta semua atau apotemanya memiliki panjang yang sama. Nah, perlu diketahui apotema ini adalah jarak antara titik puncak ke titik alas. Lalu yang kedua, memiliki tinggi limas yang berupa jarak dari titik puncak ke proyeksi yang terletak di alas limas. Lalu yang ketiga, memiliki titik puncak limas dengan berupa titik temu, bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga. Nah, adapun rumus luas permukaan dan volume limas. Nah, rumus luas permukaan limas ini yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Lalu yang volume limas ini rumusnya yaitu 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Nah, adapun ada contoh soal dari bangun ruang sisi datar limas ini. Nah, soalnya yaitu sebuah limas segi 4 memiliki alas persegi dengan sisinya 9 cm dan tinggi limasnya itu 15 cm. Hitunglah volume dari limas segi 4 tersebut. Nah, perlu kita ingat, rumus dari volume dari bangun ruang limas ini yaitu volumenya itu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Penyelesaiannya diketahui alas
Perseginya itu 9 cm dan tingginya 15 cm. Ditanyakannya berapa volume dari 5 segi 4 tersebut. Nah, jawab, rumus dari volume 5 tersebut yaitu 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Nah, berarti volumenya itu 1/3 dikali 9 dikali 9 kali 15. Jadi, volumenya itu 405 cm kubik. Jadi, volume dari 5 segi 4 tersebut yaitu 405 cm kubik. Jawabannya yaitu yang B. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai bangun ruang sisi datar yang terakhir yaitu limas. Nah, sekian penjelasan dari bangun ruang sisi datar yang sudah dijelaskan mengenai kubus, balok, prisma, dan juga limas. Nah, untuk forum diskusi bisa didiskusikan di kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.